wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Eka Astuti. Saya bidan di RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kota Baru. Saat ini saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan ke-33 Kelompok 2. Setelah ini marilah kita simak penjelasan nasionalisme. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip nasionalisme. Semangat nasionalisme dalam negara dijiwai oleh 5 prinsip nasionalisme, yaitu yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, sistem politik pemerintahan, perekonomian, pertahanan keamanan, dan kebudayaan. Untuk prinsip yang kedua adalah kebebasan. Kebebasan dalam beragama, berbicara, berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok maupun berorganisasi. Untuk prinsip yang ketiga adalah kesamaan. Kesamaan dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Prinsip yang keempat adalah kepribadian dan identitas, yaitu memiliki harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Untuk prinsip yang terakhir adalah prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia sendiri dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya adalah nilai dasar nasionalisme sebagai aparatur sipil negara. Nilai dasar nasionalisme sebagai ASN yang menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 5, sesuai dengan jumlah sila Pancasila, yaitu sila yang pertama, memiliki nilai religius, toleran, transparan, etos kerja, tanggung jawab, amanah, jujur, dan percaya diri. Sila yang pertama ini didasari oleh sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sila yang kedua, di mana memiliki nilai-nilai humanis, tenggang rasa, persamaan derajat, saling menghargai, tidak diskriminatif, dan saling tolong-menolong. Sila yang kedua ini didasari oleh pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu juga didasari oleh pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah sila ketiga, di mana nilai-nilai dasar nasionalismenya adalah cinta tanah air, menjaga ketertiban, rela berkorban, mengutamakan kepentingan publik, dan gotong royong.
Sila ketiga sendiri didasari oleh mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat sendiri memiliki nilai-nilai musyawarah mufakat, kekeluargaan, menghargai pendapat, sportif, tidak anarkis, dan bijaksana. Sila keempat ini didasari oleh kebiasaan musyawarah di pemerintahan desa, ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat, paham demokrasi barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan. Untuk sila yang kelima sendiri memiliki nilai bersikap adil, tidak serakah, tolong-menolong, kerja keras, tepat waktu, dan sederhana. Sila kelima sendiri ini merupakan perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan, proses fasilitasi akses atas informasi layanan, dan sumber daya yang diperlukan, serta dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Selanjutnya adalah fungsi ASN. ASN sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Selain itu, ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi yang kedua adalah ASN sebagai pelayanan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN. Bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Kualitas layanan adalah bagian dari bagaimana pelayanan itu diberikan oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi. Ada 8 karakter pelayanan yang memuaskan. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Yang kedua, akurasi pelayanan. Yang ketiga, keramahan dalam pelayanan. Yang keempat, kemudahan mendapatkan layanan. Yang kelima, kenyamanan dalam mendapatkan layanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah pelayanan yang spesifik. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses dalam menjangkau layanan tersebut. Untuk fungsi ASN yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Sebagai ASN, kita harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia. Peran ASN sendiri dalam menciptakan kondisi damai adalah: pertama, bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan yang diskriminatif. Dan yang ketiga adalah menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, rasa nasionalisme yang kuat ini menjadikan ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Penerapan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai bidan di rumah sakit. Pengamalan nilai Pancasila yang pertama yaitu bisa dengan
Hormat menghormati antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, sehingga terbina kerukunan hidup antar agama. Kemudian, tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada pasien, walaupun ada perbedaan agama, serta selalu bersikap sabar dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Kemudian, sebagai pelaksana pelayanan publik di rumah sakit, bisa dengan cara memberikan pelayanan dengan sopan, ramah, tepat, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, bersikap adil dan tidak diskriminatif kepada siapapun di lingkungan kerja. Dan peran ASN dalam menciptakan kondisi damai bisa dengan bersikap netral, adil, tidak memihak atau menjelekkan siapapun di lingkungan kerja, tidak membuat keputusan yang diskriminatif, dan menjadi contoh yang baik bagi pasien dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.